Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengucap syukur bahwa kita boleh menerima kembali firman Tuhan meskipun dalam keadaan yang tidak dapat berjumpa langsung. Hari ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan bagian kedua yang saya beri judul Allah pun mengkarantina umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada video yang pertama kita melihat bagaimana tempat-tempat Tuhan mengkarantina umatnya ketika menghadapi bahaya. Elia dikarantina di tepi sungai Krit, di mana dia dipelihara di sana oleh utusan Tuhan, para burung gagak, memberi dia makan pagi dan petang dengan roti dan daging. Demikian juga dengan 100 hamba-hamba Tuhan yang lain yang dipelihara dan disembunyikan oleh Obadja. Kita tidak tahu di mana letaknya tempat pengkarantinaan 100 hamba-hamba Tuhan di situ, namun kita tahu ada utusan Tuhan di sana, yaitu Obadja memelihara mereka. Demikian juga dengan yang 7.000 orang umat Tuhan yang Tuhan sendiri mengkarantina mereka di suatu tempat. Mereka terpelihara oleh karena Tuhan ada di sana, memelihara mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan satu penajaman kembali, ya, melanjutkan kembali supaya kita tahu jelas, mengerti, dan mentaati ketika kita menghadapi suatu ancaman. Kita selayaknya seharusnya mendengar suara Tuhan. Jangan mentang-mentang kita beriman, kita mengerti Mazmur 91, dan kita mengabaikan suara himbauan dari pemerintah. Sebab kenapa? Suara pemerintah itu adalah suara Tuhan. Coba kita baca di Roma 13. Suara pemerintah itu adalah suara Tuhan. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi kita jangan menentang ketetapan Allah yang disuarakan oleh pemerintah. Jangan kita berlaku seperti orang yang tidak bijak. Karena orang bijak ketika menghadapi ancaman, dia akan bersembunyi. Kita teruskan. Dan siapa yang melakukannya, artinya apa? Menentang pemerintah, dan dengan kata lain menentang Allah, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Langsung ayat keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah bukan untuk ketidakbaikan kita. Dia memberikan aturan untuk kebaikan kita. Saudara-saudara sekalian, sebab itu suara pemerintah adalah suara Tuhan. Hendaknya kita
melakukan kehendak Tuhan yang disuarakan oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat bahwa Nabi Elia ketika dia sudah memperingati Ahab dan Isabel bahwa tidak akan ada hujan, maka firman Tuhan datang kepadanya, yaitu di 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, Elia tanpa membantah, dia taat akan suara Tuhan supaya bersembunyi. Seperti yang disebutkan di ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Saudara, kenapa Nabi Elia yang begitu luar biasa powerful, berkuasa? Saudara lihat ya, Nabi Elia itu sanggup menahan dan mendatangkan hujan. Nabi Elia itu mampu membangkitkan anak janda Sarfat yang meninggal. Nabi Elia itu mampu memerintahkan Raja Ahab. Dia mengatur Raja Ahab untuk mengumpulkan para nabi Baal dan menyuruh Ahab, setelah membunuh para nabi Baal, Ahab disuruh makan dan minum. Setelah itu Ahab disuruh pulang oleh Nabi Elia ke istananya. Coba kita lihat ayatnya ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 19 sampai 20. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal 450 orang itu dan nabi-nabi Aserah yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ayat yang ke-20, Ahab mengirim orang. Ahab taat dengan mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Raja pun taat atas perintah Nabi Elia. Nah, setelah itu apa? Coba ayat 41-nya. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Nah, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah. Ahab memerintahkan, maksud saya Elia memerintahkan Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. 42. Lalu Ahab pergi. Ya. Saudara, Nabi Elias yang begitu rupa sanggup memerintahkan Ahab, namun dia juga mentaati perintah Tuhan. Lalu Elia itu seperti apa lagi? Lihat, Nabi Elia, dia mampu menurunkan api dari surga untuk membakar korban. Dia juga mampu menurunkan api dari surga untuk membakar 50 anak buah seorang perwira sampai 2 kali. Nabi yang berhasil mengadakan satu kebangkitan rohani bagi rakyat Israel yang saat itu semua menyembah Baal dan Aserah. Coba ayatnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. 23.
Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu dan yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah, saudara sekalian, Ahab memproklamirkan siapakah Allah. Kalau Allah yang mendatangkan api dari langit, maka dialah Allah yang sesungguhnya. Nah, 39, 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah api dari langit yang diturunkan oleh Nabi Elia membakar korbannya, seluruh rakyat mengaku dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Jadi saudara sekalian, begitu luar biasanya Nabi Elia yang mampu membalikkan rakyat Israel yang menyembah para Baal dan patung Asyera berbalik menyembah Tuhan. Lalu apalagi yang diperbuat oleh Nabi Elia? Dia membunuh 450 Nabi Baal. Sangat berani. Lalu apalagi? Nabi Elia adalah nabi yang mampu berlari kencang dari kereta kuda Ahab. Saudara boleh baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Kemudian Nabi Elia juga berani menegur raja 2 kali karena mengajak semua orang Israel menyembah Baal dan Asyera. Dan karena merebut kebun anggur Nabot. Dan terakhir kali Nabi Elia adalah nabi yang membelah air sungai Yordan. Nah saudara sekalian, Elia yang begitu luar biasa berkuasa tidak membantah ketika Tuhan mengatakan pergilah dari sini menuju sungai Kerit. Kenapa? Memang Nabi Elia taat, tapi di balik ketaatan itu dia mengerti bahwa ketika Tuhan mengatakan pergilah dari sini menuju sungai Kerit, dia percaya bahwa di sini, yaitu di istana di istana Raja Ahab, di mana dia memperingatkan Ahab dan Isabel akan dosa-dosanya. Di situ tidak ada utusan Tuhan. Elia mengerti ketika Tuhan mengatakan pergilah dari sini, karena di sini tidak ada utusan Tuhan. Nah, di sini itu yang ada utusan siapa? Utusan iblis. Yang ada adalah Ahab, utusan iblis. Yang ada adalah Isabel, utusan iblis. Yang ada adalah para nabi Baal, utusan iblis. Saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan pergi dari sini, berarti tidak ada utusan Tuhan di sini. Ketika Tuhan mengatakan pergilah dari sana, itu berarti tidak ada utusan Tuhan di sana. Kita harus mentaati, pergi kemanapun Tuhan katakan. Dalam konteks cerita ini, utusan Tuhan hanya ada di tepi sungai Kerit. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Nabi Elia aja yang begitu luar biasa, powerful, sangat berani, tidak membantah perintah Tuhan, kenapa kita membantah ketika pemerintah menginginkan kita untuk tetap tinggal
di rumah. Saudara, ketika kita membantah firman Tuhan tidak bekerja, kuasa Tuhan tidak bekerja, perlindungan Tuhan tidak akan bekerja. Kenapa? Karena kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan bekerja ketika bahaya itu tidak bisa dihindari. Ketika malapetaka itu tidak bisa dihindari. Kalau kita masih bisa menghindari, kita hindari. Nah, mari kita buktikan bahwa kuasa Tuhan hanya bekerja ketika bahaya itu harus kita hadapi. Kita tidak punya jalan lain kecuali menghadapi bahaya tersebut. Nah, saya mau mengulangi lagi kisah Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-1 sampai ke-6. Kisah Para Rasul 28 ayat ke-1 sampai ke-6. Mari kita baca. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita membayangkan seolah-olah kita ini Paulus. Nah, ketika Paulus mau mengambil ranting di tempat itu, apakah Paulus tahu bahwa di situ ada ular beludak? Tentu tidak tahu. Seandainya tahu, apakah Paulus tidak mencari ranting di tempat lain? Saya percaya Paulus tidak tahu ada ular di situ karena apa? Ketika Paulus digigit oleh ular itu, Paulus secara refleks mengibaskan ular itu ke dalam api. Jadi saudara-saudara sekalian, lihat, Paulus seandainya tahu di tempat itu, di tempat ranting di mana dia memungut ranting tersebut ada ular, dia pasti akan memilih tempat lain untuk memungut ranting tersebut. Karena dia tidak tahu, maka dia menghadapi bahaya gigitan ular. Disitulah ketika bahaya itu tidak dapat dihindari, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Saudara-saudara kalian, kita contoh satu lagi ya. Kisah Daud, saya ingin mempertajam lagi. Kisah Daud, 1 Samuel 23 ayat yang 24. 1 Samuel 23 ayat yang ke-24. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zip, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon.
Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara, kita lihat ayat-ayat sebelumnya Daud selalu menghindar dari Saul. Daud selalu menghindar dari bahaya ancaman Saul. Bahkan ketika Saul mengepungnya di padang gurun Zif, Daud berlari ke padang gurun Maon. Ketika ada di padang gurun Maon, Saul hampir menangkap Daud. Ketika hampir menangkap Daud, kuasa Tuhan bekerja melindungi Daud dengan mengirim utusan yang kita lihat dalam bahasa aslinya adalah mal'ach, yang berarti malaikat. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Daud tidak bisa menghindar lagi, ketika Daud tidak bisa melepaskan diri lagi dari ancaman, satu-satunya jalan harus menghadapi ancaman tersebut, baru Tuhan turun tangan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh mentang-mentang kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita beriman, kita percaya Mazmur 91, dan kita semaunya. Padahal suara Tuhan melalui suara pemerintah memerintahkan kita untuk tetap di rumah. Saudara, kita bisa masih melihat contoh banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mentaati itu. Bukan karena hamba Tuhan itu tidak dekat dengan Tuhan, bukan karena hamba-hamba Tuhan itu tidak berdoa, bukan karena hamba-hamba Tuhan itu tidak peka dengan suara Tuhan, tapi mereka justru tidak mentaati pesan Tuhan melalui pemerintah. Akibatnya apa? Mereka mendapatkan hukumannya. Akibatnya seperti yang tadi dikatakan oleh Roma 13 tadi. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan Elia. Coba kita lihat Elia. Elia, coba kita buka di 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, yaitu membunuh nabi-nabi Baal, dan perihal Elia yang membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa? Ketika setelah Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal, kemudian diancam oleh Isabel, tapi dia jadi takut. Yang tadinya luar biasa berani membunuh seluruh nabi Baal, sekarang menghadapi ancaman seorang wanita menjadi takut. Pokok persoalannya adalah, penyebabnya adalah karena dia merasa lebih baik daripada nenek moyangku. Seperti yang dikatakan di 1 Raja-Raja 19. Ketika dia ingin mati rasanya, dia berkata, "Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Berarti Elia menyangka dia itu lebih baik daripada nenek moyangnya. Dia itu lebih hebat daripada nenek moyangnya. Tidak ada yang namanya nenek moyangnya membangkitkan orang mati. Coba kita lihat, Abraham apakah membangkitkan orang mati? Ishak, Yakub, Yusuf. Elia dengan segala kemampuannya menurunkan hujan, membangkitkan orang mati, berlari lebih cepat dari kereta kuda, menurunkan api dari langit untuk membakar korban, untuk membakar para prajurit dengan perwiranya yang berjumlah 50 orang sampai 2 kali. Coba bayangkan, dia merasa begitu lebih hebat daripada nenek moyangnya. Tetapi ketika dia sombong, merasa lebih baik, Allah tidak bekerja. Pada waktu pertama kali dia memperingatkan Ahab bahwa hujan tidak akan turun, pada saat itu Tuhan berkata, "Pergi dari sini." Tetapi ketika Isabel mengancam, Tuhan tidak menyuruh apa-apa kepada Elia. Tidak menyuruh pergi ke sana, pergi ke sini. Karena apa? Tuhan biarkan dia sendiri. Karena kesombongannya, karena merasa dia mampu. Dia lebih baik daripada nenek moyangnya. Itulah salah satu penyebab kenapa Tuhan tidak melindungi Elia, sehingga Elia ketakutan dan ingin mati rasanya. Saudara-saudara sekalian, ketika Elia ada di Gunung Horeb, sebelum Elia pergi ke Gunung Horeb, Tuhan mendatanginya dan berkata, ayat 9, "Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, 'Apakah kerjamu di sini, hai Elia?'" 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Nah, setelah Elia merasa ingin mati, Tuhan mendatangi dan berfirman, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Kemudian Elia berkata apa? Ayat 10, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lihat, Elia merasa cuma dia satu-satunya orang yang taat sama Allah. Padahal
di pasal 18, Obadya sudah memberitahu ada 100 orang nabi-nabi Tuhan yang masih hidup. Saya percaya nabi-nabi Tuhan yang 100 orang itu pasti mendoakan Elia. Pasti dia juga mendukung Elia dengan doa dan puasa. Tapi Elia mengatakan, hanya aku yang bekerja sendirian. Apakah Elia tidak tahu ada 100 nabi-nabi yang disembunyikan oleh Obadya? Jelas tahu, karena Obadya memberitahukan dia. Dan tanpa sepengetahuan Elia pada saat itu, ada 7.000 orang umat Tuhan yang masih hidup karena dilindungi oleh Tuhan. Dan saya percaya 7.000 orang ini pun ikut mendukung Elia. Oleh sebab itu, karena kesombongannya, Tuhan berfirman pada ayat 18. Jadi ceritanya saya membayangkan seperti ini. Karena Elia mengatakan, aku seorang diri yang mengerjakannya, aku seorang diri yang masih taat, aku seorang diri yang senantiasa menghadapi Ahab dan Isabel dengan para nabi-nabinya, orang lain tidak ada. Maka Tuhan membilang begini, hai Elia, apakah kamu tidak tahu? Aku masih menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi seakan-akan Tuhan itu ngitanya, lu jangan ngomong terlalu tinggi hati. Bukan engkau sendiri yang sekarang taat kepadaku, masih ada 7.100 orang selain engkau yang masih taat kepadaku. Saudara-saudara sekalian, karena kesombongan inilah kuasa Tuhan tidak bekerja. Akibatnya apa? Akhirnya Tuhan berkata demikian kepada Elia. Di ayat ke-15. 1 Raja-Raja 19:15. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, saudara-saudara sekalian, seharusnya sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan ini, ke perintah Tuhan kepada Elia yang terakhir kali ini, saya ingin mengatakan demikian. Seandainya Elia tidak sombong, ada satu tugas Tuhan yang mungkin diperintahkan Tuhan kepada Elia, yaitu apa? Memelihara, membimbing umat Tuhan yang sudah bertobat. Sejak peristiwa api turun dari langit membakar korban yang dilakukan oleh Elia, sejak itulah orang Israel berkata, Allah dialah Tuhan, Allah dialah Tuhan. Seharusnya orang yang baru bertobat ini perlu bimbingan, perlu arahan, perlu penguatan, perlu pengajaran. Harusnya Elia tetap di Israel, di ibu kota, di tempat di mana istana Ahab berada. Harusnya Elia di sana mendampingi para umat yang baru saja berbalik dari Nabi Baal kepada Tuhan. Dan itu tidak terpikir oleh dia. Dan Tuhan pun tidak menyuruh dia karena
kesombongannya. Akhirnya perintah terakhir itu adalah menyuruh mengurapi Hazael menjadi raja Aram, menyuruh mengurapi Yehu menggantikan menjadi raja kerajaan Israel, dan menyuruh Elisa diurapi menggantikan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa begitu? Apakah Elia berhasil mengurapi Hazael? Apakah Elia berhasil mengurapi Yehu? Cuma satu dari 3 perintah yang cuma bisa dilaksanakan, yaitu hanya mengurapi Elisa menjadi pengganti dirinya. Kenapa? Karena Tuhan panggil Elia. Walaupun tidak mati secara tubuh, dia diangkat ke sorga. Tuhan menyudahi pelayanannya dengan mengangkat dia ke surga. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan kita. Kalau kita merasa percaya diri, bukan percaya Tuhan ya, merasa percaya diri, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Seharusnya ada tugas-tugas lain yang menanti, tapi karena kita membantah perintah Tuhan, maka akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan pun dipanggil. Yang sebenarnya masih banyak tugas yang harus dia lakukan. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa, bukan. Karena kenyataannya Elia tetap masuk ke surga, cuma tidak bisa melanjutkan pelayanannya. Dan menyebabkan banyak umatnya juga mengalami hal yang sama. Dengan melakukan ibadah-ibadah yang berkumpul di dalam gereja, mengadakan seminar ini dan seminar itu, padahal sudah dikatakan oleh pemerintah, jangan mengadakan ibadah-ibadah keagamaan, apapun agamanya. Saudara-saudara sekalian, itulah yang ingin saya tekankan. Ketika Tuhan melalui pemerintah mengatakan, bersembunyilah, karantinalah dirimu di rumah, mari kita taati. Mungkin ada pertanyaan, lah kan saya harus keluar. Kan saya harus keluar, misalnya makanan gak ada, saya harus pergi ke bank, saya harus pergi ke apotik misalnya. Saudara, pergi memenuhi kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, yang harus kita hadapi. Dan Tuhan berkata, ketika sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan ada bahaya di sana, Tuhan tetap melindungi. Saya percaya ketika kita pun keluar hanya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Karena yang pergi keluar ini bait Allah. Yang pergi keluar ini adalah anak-anak Tuhan. Yang pergi keluar ini adalah orang-orang benar. Tetapi orang benar yang bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan bertindak atas percaya diri, tapi percaya pada perkataan Tuhan. Percaya diri belum tentu beriman. Beriman memang menimbulkan percaya diri, tetapi percaya diri belum tentu
orang beriman. Karena kenapa? Kalau orang beriman pasti mendengarkan suara Tuhan. Kalau orang beriman pasti peka akan suara Tuhan. Tapi orang yang percaya diri, dia tidak peduli suara siapapun. Yang dia pedulikan adalah suara dirinya sendiri. Sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita bertindak bukan berdasarkan percaya diri, tapi percaya pada perkataan Tuhan. Percaya pada perintah Tuhan, percaya pada arahan Tuhan. Sehingga apa saudara-saudara sekalian, kita tidak akan mengalami suatu peristiwa yang sia-sia. Dan kita akan tetap melanjutkan pelayanan-pelayanan kita sesuai yang Tuhan inginkan kita lakukan. Saya pikir ini adalah renungan firman Tuhan yang kita perlu renungi, bahwa kita tidak perlu melawan, tidak perlu membantah perintah dari pemerintah. Semua ini adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk ketidakbaikan kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama mentaati Tuhan dengan mentaati aturan-aturan dari pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.